Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hujan turun cukup lebat. Tuhan menurunkan hujan dari langit bukan tidak ada maksud dan tujuan. Semuanya atas kehendaknya, tentunya dengan berbagai maksud dan tujuan yang Tuhan yang Maha Kuasa inginkan, yang tentunya bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi tanpa terkecuali. Semuanya ikut merasakan manfaat dari air hujan yang diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ke muka bumi ini. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, sebelumnya diucapkan selamat berjumpa dengan saya di Gunung Sangkur Channel, tepatnya yang berada di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat, Indonesia, di wilayah Galuh Pakuan Pajajaran. Banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan dari turunnya air hujan ini. Tentunya ada hal-hal yang bersifat logis, yakni air hujan ini air yang sangat menjuburkan untuk tumbuhan yang ada di muka bumi, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gitu. Cuma yang akan saya bahas kali ini, teman-teman, sahabat semuanya, bahwasannya air hujan ini banyak mengandung mineral yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, mulai dari makhluk hidup yang berbentuk binatang, dari yang terkecil sampai yang terbesar, termasuk manusia, termasuk juga makhluk Tuhan, yakni rerumputan sampai dengan pohon-pohon yang cukup besar. Itu juga mempunyai kadar masing-masing untuk merasakan manfaat dari air hujan itu sendiri. Ada beberapa hal yang akan mungkin sebagian kecil yang akan saya sampaikan dengan berkaitan dengan air hujan yang turun pada saat ini. Ada manfaat yang bisa sahabat ambil, tentunya dari segi hikmah ya. Dari segi hikmah yang saya ketahui, bahwasannya air hujan ini bisa untuk menyembuhkan atau mengobati atau sebagai syariat, di mana air hujan ini bisa dijadikan sebagai media untuk merubah keadaan seseorang secara kodrati ya, tentunya secara kodrati. Yang saya maksud di sini adalah bagaimana memanfaatkan air hujan untuk sebagai media pengobatan. Untuk media pengobatan, kan ini sudah banyak diuji dan terbukti. Air hujan ini bisa mengobati atau bisa merubah keadaan seseorang, terutama bagi yang mempunyai daya pikir, daya serap yang rendah ya, yang rendah, IQ yang rendah, itu yang kurang dari rata-rata. Caranya ini sangat mudah sekali, bisa saudara-saudara lakukan dengan sendiri ya, tidak melibatkan orang lain. Lakukan sendiri, bisa dilakukan siang hari ataupun malam hari ya tentunya. Nah, apabila saudara, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat di Nusantara mempunyai keluhan, baik itu anak sendiri, saudara sendiri, ataupun tetangga, ataupun orang lain yang mengeluh, pas kebetulan yang dibicarakannya
tepat di depan kita misalkan. Ini air hujan ini bisa dijadikan sebuah solusi. Ini kemurahan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana menciptakan obat yang begitu tiada terhingga, banyak sekali, kadarnya banyak sekali ya. Itu. Nah, apabila ada seseorang, anak atau balita ataupun yang sudah dewasa mungkin mempunyai keluhan kurang dalam daya serap atau ingatan atau pemikiran kurang tajam, terutama untuk para pelajar tentunya di sini ya, maka bisa diambil cara pengobatannya dengan metode hikmah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, air hujan ini kita ambil ya, air hujannya diambil, disediakan wadah ya, wadah untuk menampung air hujan, nah nanti gunakan atau ambillah air hujan ini secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara atau teman-teman yang nanti akan menjadikan air hujan ini sebagai media dalam pengobatan melalui hikmah ya tentunya. Nah nanti teman-teman ambil air hujan ini tentunya yang jatuh langsung ya, alangkah baiknya yang jatuh langsung dari langit, kemudian disimpan wadah untuk menampung air, bisa pakai baskom atau lain sebagainya, tapi lebih diutamakan lagi memakai wadah ataupun tempat penampungannya itu yang terbuat dari tanah ya, Nah nanti kalau si air hujannya ini sudah terisi di wadah, ambil, diamankan dulu, jangan sampai tercampur dengan yang lain, air-air yang lain ataupun dat-dat yang lain ya. Nah setelah itu saudara-saudara atau teman-teman sekalian, kalau yang beragama Islam tentunya karena cara-caranya sesuai dengan syariat agama Islam ya, yang biasa dibaca sehari-hari. Yang pertama, bertawasul kepada Nabiullah Muhammad SAW di dunia kita semua ya, tawasul ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin SAW, Al-Fatihah 1 kali. Kemudian yang kedua, tawasul kepada Nabi Khidir alaihissalam, ila hadratin Nabiyullah Khidir alaihissalam, Al-Fatihah 1 kali. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman membaca Fatihah juga dikhususkan untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ila hadratus Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Fatihah 1 kali. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah dikhususkan untuk yang mempunyai atau yang mengijazahkan dari yang sebelumnya tentang hikmah ini, yakni bacanya seperti ini: Suma ila ruwahi jami'il huquqi hadal aurad wa man ajazani hadal aurad, Fatihah 1 kali ya. Kemudian selanjutnya untuk ibu dan bapak kita, kalau nggak ada juga tetap kita kirim untuk orang tua kita. Suma ila ruwahi abaina wa ummahatina wa jami'il muslimin wa muslimat, Al-Fatihah 1 kali. Nah setelah tawasul yang tersebut tadi, Anda siapkan air yang tadi di baskom atau di wadah yang lain ya. Kemudian silakan baca surat Al-Fatihah 70 kali, Al-Fatihah 70 kali. Kemudian ayat kursi, setelah selesai Al-Fatihah ayat kursi ya. Ayat kursi juga sama 70 kali ya, 70 kali bacaan. Kemudian setelah ayat kursi, bacalah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sama itu juga hitungannya 70 kali. Jadi Al-Fatihah 70, kemudian ayat kursi juga 70, kemudian Al-Ikhlas juga 70. Setelah itu silakan teman-teman memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebutkan seperti begini:
Ya Allah, semoga Engkau memberi nur atau cahaya ke otak dan ke hati. Nah, sebutkan siapa namanya. Kalau anak siapa namanya ya. Contoh, ya Allah berikan nur untuk otak dan hati Zafira Maulidah Kuryatanisa Al-Rasyid binti Harun Al-Rasyid. Boleh seperti itu. Setelah itu baru ditiup 3 kali airnya. Tiup 3 kali pelan-pelan. Kemudian airnya setelah itu nanti dikasihkan selama 7 hari berturut-turut. Jadi pagi-pagi sebelum makan dan minum apapun, kasih air itu selama 7 hari berturut-turut. Bisa 1 gelas atau setengah gelas, nggak apa-apa. Ya, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat hikmah dan mukjizat Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita hajatkan. Mudah-mudahan generasi kita tidak termasuk ke dalam generasi-generasi yang lemah dalam berpikir, lemah dalam bertindak, lemah dalam berpengetahuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini saja yang sementara yang bisa disampaikan dari kami, khususnya dari saya, dengan beralamat Gunung Sangkur Channel yang ada di Kota Banjar, Jawa Barat, jalur Pakuan Pajajaran. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Selamat menikmati air hujan kembali. Mudah-mudahan air hujan ini membawa rahmat dan kesejahteraan untuk kita semua. Terima kasih. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.